Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Hari ini tanggal 8 bulan Januari tahun 2025. Nah, musim dingin di kota Beijing. Sekarang saat ini adalah sekitar jam 14 ya, pada siang hari. Nah, adalah titik yang paling hangat, paling panas dalam sepanjang hari. Tetapi sekarang suhunya hanya 0 derajat Celcius ya, 0. Nah, dan bisa coba lihat rambut saya. Sekarang ada anginnya kencang. Pada musim dingin di kota Beijing hampir setiap hari ya, ada angin yang kencang dan seringnya ada peringatan dari ramalan cuaca bahwa hari ini ada misalnya peringatan angin kencang tingkatnya biru sekitarnya, dan hari ini juga ada peringatannya dari ramalan cuaca. Nah, anginnya dari arah barat laut. Jadi anginnya dari sana biasanya dingin sekali teman-teman, dan ditambah dengan angin yang kencang, meskipun cuacanya suhunya adalah 0 derajat Celcius, tapi kita rasai suhunya lebih rendah lagi. Kami bisa rasanya sekitar 8 minus derajat Celcius. Teman-teman, meskipun hari ini suhunya sangat rendah sekali ya, cuacanya dingin sekali, tapi masih belum turun salju. Nah, mungkin belum memenuhi persyaratannya untuk turun salju ya. Seperti misalnya suhunya masih belum sedingin itu, atau udaranya masih belum sebasah itu, selembab itu. Jadi masih belum turun salju sampai tahun ini. Sejak sekitarnya November, awalnya November sampai sekarang masih belum pernah turun satu pun kali saljunya di pusat kota Beijing ya, maksudnya tidak termasuk di pegunungan yang mengelilingi kota Beijing itu. Nah, jadi kami masih belum bisa menikmati saljunya yang sudah dinantikan dalam waktu lama. Jadi makanya musim ini kami sebutnya sebagai Dongji atau Dongtian, maksudnya musim dingin. Kami tidak menyebutnya sebagai musim salju karena tidak setiap hari turun salju. Tidak turun salju tidak berarti tidak dingin. Sampai jari saya sudah kaku teman-teman, dingin sekali. Wah, mungkin Anda dengar angka ini ya, 0 derajat Celcius, udah rasanya wah udah dingin sekali. Dan pada malamnya minus 8 minus atau 7 minus. Nah, Anda pasti merasa sudah dingin sekali. Tapi kalau bagi kami orang Tiongkok Utara, kami merasa masih belum sedingin itu. Ada banyak orang lagi mengeluh, kenapa tahun ini sangat hangat. Mereka bilang, kenapa sangat hangat? Karena banyak orang sudah sangat mau untuk main, misalnya main skating ke danau alam yang sudah membeku, atau main ski. Tetapi sekarang ada banyak, misalnya Danau Shichahai yang sangat terkenal, setiap tahun akan dibuka sebagai ringnya untuk main ski itu. Tahun ini sampai hari ini masih belum dibuka. Nah, justru karena suhunya masih belum sedingin itu, masih belum memenuhi persyaratannya. Dalam 5 hari beruntun harus suhunya di tengah -1 hingga -7, dan membegunya harus sedebal 15 cm baru bisa dibuka sebagai tempatnya untuk permainan skating. Tapi sekarang masih belum sedingin itu, masih belum bisa dibuka. Coba lihat Nining sendiri ya, saya masih pakai jaket yang pendek ya, masih belum pakai jaket yang panjang sepanjang lutut itu. Nah, jadi Anda pasti jadi penasaran, di tempat yang begitu dingin, bagaimana manusia hidup, bagaimana kehidupannya orang di Tiongkok Utara. Setiap hari di sofa kedinginan? Tidak. Kami punya satu alat yang sangat hebat sekali, adalah alat pemanas. Nah, ikutin ini pulang rumah. Sekarang terlalu dingin teman-teman. Pulang rumah untuk melihat seperti apa alat pemanas itu.
Teman-teman, bunga ini adalah bunga palsu, artificial teman-teman. Ya, ini diikat di pohon yang benar ini. Karena sudah mendekati tahun baru Imlek, makanya mau perhiasannya yang lebih membawakan suasananya musim semi. Meskipun sekarang masih musim dingin, teman-teman. Wah, coba lihat, kami biasanya tinggal di apartemen seperti ini ya. Mayoritas orang China tinggal di apartemen tinggi seperti ini. Karena kami populasinya besar, harus hemat tanahnya. Nah, makanya beli apartemen seperti ini biar lebih murah, lebih terjangkau. Nah, di satu gedungnya biasanya ada beberapa unit. Nah, ini adalah salah satu unitnya. Dan di sampingnya masih ada. Dan melewati satu unit ke atas ada 20 lebih susun tingkat. Dan setiap tingkatnya biasanya ada setidaknya 2 keluarga atau paling banyaknya 4 keluarga. Nah, desainnya beda-beda teman-teman. Coba kita naik ya, pulang rumah. Naik lift. Sudah masuk ke dalam gedung ini, sudah rasanya sudah hangat sedikit. Ada orangnya sudah mulai lepaskan topi atau sudah buka sedikit bajunya. Dan kalau di sini masih belum ada alat pemanas. Jadi meskipun hangat sedikit tapi tidak sehangat itu. Masuk ke rumahnya, wah, nanti rasanya asyik teman-teman. Wah, hangat-hangat. Telinga saya sudah ada perasaan. Dulu kalau di luar sudah kedinginan mati rasa teman-teman. Sekarang sudah bisa pulih sedikit. Hidungnya dan telinganya rasanya dingin sekali. Teman-teman, inilah rumah saya. Tidak rapi. Tidak rapi karena menjelang tahun baru Imlek, lagi nunggu melakukan pembersihan besar-besaran. Jadi sekarang masih dalam persiapannya teman-teman. Harus cepat ya lepaskan bajunya karena sudah langsung rasanya keringat sedikit. Langsung masuknya, langsung rasa panas. Ya, panas, bukan hangat, panas. Harus lepaskan. Teman-teman, ini adalah jaket saya. Jaket saya isinya adalah bulu angsa. Bulu angsa. Bulu bebek sudah cukup menghangat, tapi angsanya lebih hangat lagi, teman-teman. Biasanya saya juga pakai topi. Lepaskan topi. Dan harus punya sarung tangan, teman-teman. Nah, dan di dalam kamarnya saya sekarang pakai 2 lapis. Satu lapisnya adalah kemeja yang tipis teman-teman, tipis banget. Dan satu baju sweaternya tapi tidak ada lengannya. Ini seperti rompi. Ini yang terbuat dari wool, ya wool. Panas, harus saya lepaskan. Kalau tidak lepaskan rasanya panas banget. Dan kan di sandal. Oke, sudah siap. Mari kita coba lihat berapa derajat Celcius di rumah saya sekarang. 26,78. Nah, 28 derajat Celcius di dalam lemari ini. Di luarnya hampir sama. Jadi, musim dingin adalah musim yang paling mudah untuk kena flu atau kena musim masuk angin, khususnya di Tiongkok Utara. Misalnya sepertinya di rumah saya, waktu di luarnya 0 derajat Celcius sampai bahkan minus, dan waktu pulang langsung 25 lebih derajat Celcius. Wah, langsung hidung saya, rasanya mau masuk angin. Jadi kalau saya kurang berpengalaman, kurang melakukan persiapan, nah pasti cepat masuk angin atau kena flu. Nah, karena ini adalah ciri khasnya musim dingin. Tetapi alat pemanas itu di rumahnya untuk menghangat seluruh rumah saya itu sangat penting sekali. Seperti apa alatnya? Saya kasih lihat salah satu kamar di rumah saya ya. Di rumah saya ada 1 ruang tamu dan 2 kamar tidur. Nah, salah satu kamar tidurnya diubah menjadi tempatnya untuk belajar atau bekerja untuk saya. Dan di kamar ini lebih rapi sedikit. Jadi saya kasih lihat di sini ya. Nah,
Ini tidak luas, teman-teman. Coba lihat, tidak luas, hanya segede ini. Dan di sini ada satu alatnya yang warna kuning. Ini adalah alat pemanas, teman-teman. Seluruhnya seperti ini. Coba saya pegangnya ya. Waktu baru pegangnya, ini rasanya agak hangat. Dan sekarang adalah siang hari, jam 2 lebih, lewat sedikit. Dan ini kalau saya pegangnya hangat saja, tidak sampai panas. Dan kalau pada malamnya, larut malam, kalau kita pegangnya, ini akan lebih panas lagi. Kalau tangan saya kena di sini, lama tidak diangkat. Lama di sini, mungkin ya bisa rasanya wah, kepanasan. Nah, tetapi sekarang hanya hangat saja. Nah, ini adalah logam. Logam atau persisnya baja. Baja ini karena logam atau persisnya baja adalah sejenis bahan radiatornya yang bagus dan bisa menyebarkan energi panasnya dengan paling baik, dengan lebih baik. Nah, jadi ini adalah alatnya. Dan alat ini bisa menurut berapa meter persegi kamar ini, dia bisa sebesar apa. Misalnya rumah saya, kamar saya tidak besar di sini, jadi yang kurus 5 set ini sudah cukup. Tetapi kalau di kamar ini lebih luas lagi, misalnya apartemen lebih mahal lagi, lebih besar lagi, dia bisa ditambah sampai misalnya sampai 7 sampai 10 bisa, ya lebih lebar. Itu menurut luasnya kamar ini, teman-teman. Dan di setiap kamarnya pasti ada satu set. Kalau di rumah saya di sini ada satu set. Di ruang tamu ada, di kamar yang lainnya ada, bahkan di WC ada juga. Dulu di dapur saya juga ada, tetapi saya tutupnya karena waktu memasak terlalu panas, saya rasanya nggak usah. Tetapi kalau di WC-nya harus ada. Ini adalah heaternya yang harus ada di tunggal udara. Waktu mandinya harus ada air yang panas. Dan ini adalah satu alat pemanas yang di ruang WC saya, toilet saya, teman-teman. Bentuknya beda, tapi teorinya sama. Ini juga logam. Ya. Yang di ruang tamu ini lebih besar dan lebih panjang. Ini ada berapa set? Ini ada 6, 7 dan lebih panjang sampai di bawah sofa ini. Dan karena kamar ini lebih besar lagi. Dan ini adalah alat pemanas di kamar tidur saya, teman-teman. Warna biru lagi. Nah, kenapa alat pemanas ini dia adalah hangat? Karena di dalamnya ada pipanya, dan di dalam pipanya itu ada air panas. Air hangat, air panas. Nah, justru karena airnya yang mengalir, dia adalah panas, jadi selalu membawakan energi panas ke dalam kamar saya ini. Dan airnya dari mana? Coba lihat. Di bawahnya ini ada 2 pipa. Ada 2 pipa, teman-teman, keluar dari bawah. Dan salah satunya ini adalah masuk. Ini adalah masuk lewat air yang panas, masuk lewat sini. Dan dia akan sirkulas di dalamnya sampai keluar lewat pipa ini, keluar. Dan ke bawahnya dia kemana? Dia karena ada pipanya yang dipasang di dalam lantai saya, jadi dia bisa mengalir ke kamar yang lain. Nah, jadi di semua kamar di rumah saya ini mereka adalah saling nyambung, dan di setiap pipanya dia bisa dikontrol dengan satu katup. Ini adalah katupnya. Katupnya kalau lurus, maksudnya ini sudah airnya habis masuk. Tapi kalau dididurin seperti ini, 180 derajat itu, dia bisa, maksudnya dia sudah ditutup. Nah, jangan tutup ya, biar dia bisa masuk dan keluar. Teman-teman, waktu saya kecil, saya tinggal di apartemen yang desainnya lebih lama itu.
sekitarnya zaman mungkin 80-an atau 70-an atau bahkan lebih awal lagi. Di apartemen yang bersusun, biasanya 6 lantai, 6 tingkat, 5 tingkat itu, pasti ada alat pemanas juga seperti ini, tapi tidak secantik ini. Itu stylenya lebih lama, tidak secantik ini, dan pipanya dari rumah saya nyambung dengan pipa yang tinggal di bawah saya dan di atas saya. Itu kami share satu pipa yang terbuat dari logam yang sama. Kalau salah satu keluarga, misalnya rumah saya tutupnya atau pipanya ada masalah, saya putusnya. Nah, jadi orang yang tinggal di atas saya, mereka juga ikut dingin. Nah, itu adalah desainnya masih belum secerdas sekarang. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang kalau di rumah saya sendiri, saya kalau kontrolnya, saya tutup yang alatnya di rumah saya atau di salah satu kamar saya, tidak akan mengganggu tetangga yang tinggal di atas atau di bawah atau di kiri kanan. Nah, jadi setiap keluarga, setiap rumahnya bisa dikontrol secara terpisah lah. Kami bisa sendiri kontrolnya. Mungkin Anda jadi penasaran, itu air hangatnya atau air panasnya berasal dari mana? Apakah ini setiap hari harus memasaknya di dapur? Bukan. Nah, ini disediakan secara kolektif oleh pemerintah, khususnya oleh perusahaan yang khusus. Nah, ada beberapa perusahaan tugasnya adalah ini, atau bisnisnya adalah di bidang ini, menyediakan energi panas. Misalnya di rumah saya, di kompleks perumahan ini, kami bayarnya kepada satu perusahaan, yaitu namanya Beijing District Heating Corporation. Nah, Beijing Reli Jituan, kami membayar kepada mereka dan mereka menyediakan energi panas kepada kami setiap musim dingin. Nah, kami bayarnya berapa? Menurut luasnya apartemen kamu itu berapa meter persegi. Misalnya di rumah saya sekitarnya 85 ke atas dan saya bayarnya 30 yuan, kira-kira 30 yuan per meter persegi. Nah, kalau totalnya tahun ini saya bayar 2.400 yuan RMB. Nah, itu bayarnya bukan untuk 1 bulan, tetapi satu musim. Satu musim kami menyebut sebagai gongnuanji, yaitu musim penyediaan energi panas. Nah, berapa lama? Itu tergantung pada di kota yang mana. Keadaannya atau cuacanya beda, di kota yang beda itu waktunya juga beda dan harganya juga beda. Dan misalnya kalau di Beijing sekitarnya harganya gitu dan waktunya dimulai dari tanggal 15 November hingga 15 Maret. Kadang-kadang bisa diawalin 1 minggu kalau terlalu dingin ya, lebih cepat sudah jadi dingin, atau dilanjut 1 minggu lagi pada Maretnya kalau waktu itu masih dingin. Itu diputuskan oleh pemerintah karena Beijing Reli Jituan, Beijing District Heating Corporation ini adalah satu BUMN. Tetapi tidak hanya BUMN saja, masih ada yang perusahaannya yang swasta juga. Nah, tergantung, dan kebetulan komunitas saya ini adalah yang disediakan oleh BUMN. Dan saya rasa mungkin kebanyakannya dari BUMN. Nah, harganya juga ada beda sedikit. Ada yang lebih murah sedikit. Tapi tidak beda jauh. Karena Beijing masih belum termasuk satu kota yang begitu dingin, teman-teman. Kami masih belum seutara itu. Di misalnya Inner Mongolia dalam, atau misalnya di Tiongkok Timur Laut, di sana mungkin sudah turun salju. Jadi di sana musim dinginnya lebih panjang lagi. Mungkin bisa sampai 6 bulan atau bahkan lebih lagi. Jadi mereka harus bayarnya mungkin lebih lama lagi ya. Dan harganya pasti juga beda. Nah, ini ya, jadi dakihan ini teman-teman, kalau Anda mau tinggal di Tiongkok Utara, ini adalah satu pembayaran yang wajib. Nah, jadi kami harus memperkirakannya ya, biaya hidupnya tambah lagi teman-teman. Tapi saya merasa harga ini lumayan oke lah, saya bisa sanggup. Dan selain ada alat pemanas seperti di rumah saya ini, masih ada yang bentuk yang lain. Misalnya pipanya ada satu jenis adalah tinua, artinya panas di lantai. Mereka memasang pipanya seperti, dia bentuknya seperti
ular itu yang berputar di lantainya, dan di atasnya baru adalah bata atau kayu. Dan cara itu juga rasanya lebih enak lagi, mereka bilang. Dan saya tidak pernah inap di apartemen seperti itu, tapi teman saya bilang itu lebih enak lagi karena panasnya keluar dari bawah dan kakinya bisa rasanya hangat. Dan kalau Anda lebih suka duduk di atas lantai, itu lebih enak lagi karena lantainya adalah hangat. Kemudian, dari mana bahan bakarnya? Nah, setahun ini ya, kalau menurut satu angka atau statistik yang saya lihat pada tahun 2019, kebanyakannya masih yang tradisional adalah batu bara. Kemudian yang berikutnya adalah gas alam. Jadi ini adalah dua yang paling utama. Gas alam lebih bersih ya, lebih ramah lingkungan daripada batu bara. Kemudian tahun-tahun ini juga muncul banyak style yang lain, jenis yang lain. Misalnya ada yang menggunakan listrik dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau di Tiongkok Utara sebenarnya lebih kering ya daripada di Tiongkok Selatan. Di sana lebih sering hujan, tapi di sini lebih kering, khususnya pada musim dingin. Di musim dingin, di dalam kamarnya masih ada alat pemanas, jadi lebih kering lagi. Nah, tidak semua orang bisa terbiasa. Misalnya teman saya yang dari Tiongkok Selatan baru ke Beijing, mereka akan merasa, oh begitu kering sampai nggak bisa betah. Misalnya bibirnya akan pecah atau tangannya kering sekali. Dan kalau sudah lama tinggal di sini, sudah terbiasa. Misalnya ini saya sendiri ya, saya sudah sangat terbiasa. Tapi kalau baru ke sini, jangan lupa memakai misalnya pelembab. Pelembabnya ada alatnya atau pakai secangkir air saja. Sudah oke, bisa. Dan kami orang utara lebih terbiasa memakai lebih tipis di dalam. Misalnya kemeja atau bahkan lengan pendek. Dan dua lapis, paling dua lapis atau satu lapis saja. Tetapi waktu kita keluar, di luarnya jaketnya harus tebal. Semaksimalnya tebal. Panjang, tebal. Dan sepatunya tebal juga. Biar waktu kita keluar lebih hangat dan ke dalamnya cepat lepaskan satu lapis jaket saja sudah rasanya oke. Jadi lebih bisa Andi kena masuk angin teman-teman. Ini adalah usulan saya. Kalau Anda mau jalan-jalan ke kota Beijing, berwisata ke sini pada musim dingin, meskipun Nining sendiri tidak rekomendasi, tetapi kalau Anda lebih suka mau lihat salju atau main skating ke sini pada musim dingin, rasanya lebih keren lagi. Ke sini jangan khawatir ya, jangan khawatir karena di sini kalau Anda di luarnya rasanya sudah dingin sekali, sudah kedinginan, tapi Anda bisa cari satu toko kecil atau restoran atau ke shopping mall. Jadi pokoknya di dalam ruangan semuanya adalah hangat karena di sini ada alat pemanas. Jangan khawatir teman-teman. Oke, obrolan santai kita hari ini sampai di sini dulu. See you pada episode berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. See you, bye-bye.